Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10, tanggal 11, sampai tanggal 12. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Nah, untuk temannya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Memasuki minggu kedua bulan Juli, inilah yang akan kamu rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kalian zodiaknya. Di sini ada Capricorn, artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Capricorn memasuki minggu kedua bulan Juli. Capricorn, asmara. Ini kartu utama muncul petunjuk Dermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn tentang asmara, di mana kelihatannya asmara Capricorn lagi sedang kurang baik-baik saja. Entah ini mulai dulu ataupun kemarin, atau bahkan saat ini sudah kalian rasakan. Artinya apa? Artinya di sini ketika kalian berharap ada asmara yang stabil, saling pengertian, saling menyayangi, saling harmonis ya. Ini kelihatannya masih sulit kalian dapatkan. Dan kebanyakan ini kurang bisa sesuai dengan kenyataan, kurang bisa sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi masih banyak jalan terjal ya, jalan yang berliku. Cuman Capricorn di sini apapun yang terjadi harus disuruh bersabar dulu, sembari tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga lebih-lebih diikhtiarkan, diperjuangkan lah. Maka ini akan menjadi titik balik yang sangat bagus, yang akan lebih positif lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan masih ada beberapa kendala ini ya, ketika kalian ingin asmara yang stabil. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk 8 koin sobat. Ini juga memberikan sinyal yang kuat bahwasanya jelas bahwa kehidupan asmara kalian masih diliputi dengan sebuah kesulitan-kesulitan, halangan-halangan, rintangan-rintangan. Kenapa seperti itu? Karena saya merasakan bahwasanya kalian banyak yang berusaha keras, bekerja keras ya, untuk bisa memperbaiki asmara kalian. Bahkan sampai kewalahan di sini ya, kelihatannya Capricorn.
tapi tidak masalah. Anggap saja semua itu ya mungkin masih dalam tahap ujian dan kalian harus tetap semangat ya. Meskipun terlihat lebih-lebih memasuki minggu kedua di sini lagi kurang baik-baik saja. Dan nanti kita deteksikan ya lebih lanjut. Lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Capricorn, kartu utama muncul petunjuk The Star. Ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai. Ini mantap ya. Secara kartu konflik muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Keberuntungan ataupun Dewi Fortuna ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya tentang faktor pekerjaan ataupun karir, dimana kelihatannya banyak dari sahabat Capricorn yang apa ya, yang mungkin mempunyai keinginan ya, ataupun yang mungkin mempunyai harapan agar bisa tercapai, agar bisa terlaksana, agar bisa sesuai ekspektasi kalian. Jadi kalian berharap adanya sebuah kestabilan di sini tentang sebuah pekerjaan ataupun karir. Misalkan kalian ingin mencapai target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, kalian ingin seperti itu. Cuman jangan khawatir ya. Kartu The Star di sini kelihatannya akan memberikan sebuah pertanda baik ya. Artinya akan ada sebuah peluang yang mungkin akan bisa kalian dapatkan dan itu akan jauh lebih baik ya. Artinya akan ada kejutan lah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu konflik muncul petunjuk The Lovers, sobat. Artinya keberuntungan masih berpihak sama kalian. Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan ini masih mendukung kalian loh ya. Jadi mungkin memasuki minggu kedua ini banyak dari sahabat Capricorn yang mungkin akan ada perubahan yang baik lah, meskipun tidak terlalu meroket naik ya. Yang jelas akan ada sebuah perubahan dan itu akan baik dan akan menyenangkan buat kalian. Artinya ya setiap masalah, setiap kerumitan itu pasti akan selesai. Oke, kita lanjut dulu di faktor keuangan atau rezeki Capricorn. Kartu utama muncul petunjuk The Moon. Ada bulan dan matahari bersamaan sama 3 ekor hewan. Dikonfirmasi mantap ya, muncul petunjuk Wheel of Fortune lagi di sini. Perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ini. Ya. Setelah saya rasakan secara energi ini untuk energi dari sahabat Capricorn, katanya secara keuangan sih masih dibilang kurang kurang aman ya. Artinya masih lebih besar pengeluaran daripada pemasukan dan juga masih banyak minusnya di sini. Apalagi saya merasakan ini kok kelihatannya secara kerezekian atau pemasukan ini banyak yang tersendat-sendat, coba. Sebetulnya rezeki kalian lancar berhubung ada yang menghalangi di sini. Jadi yang membuat rintangan, yang membuat rezeki kalian tersendat, kurang lancar ini bukan faktor alami ataupun bukan kesalahan dari kalian. Artinya apa? Artinya ada pihak ketiga ya. Orang iri, orang toksik, tidak mau melihat kalian bahagia, tidak mau melihat kalian berkecukupan di sini. Makanya kalian ditembak energi negatif. Sering saya menyebutkan black magic. Jangan heran, jangan kaget ini sobat Capricorn. Kalau tiba-tiba keuangan kalian semakin hari semakin menurun dan rezeki yang kalian rasakan ini semakin hari semakin serasa seret gitu loh. Tersendat-sendat, tidak biasanya. Nah, seperti itu ya. Cuman lagi-lagi di sini semesta masih mungkin menyayangi Capricorn ya. Karena di sini di faktor pekerjaan ada the lovers, di faktor keuangan atau rezeki ada Wheel of Fortune. Artinya apa? Artinya di sini semesta masih memantau kalian, sahabat. Kalian masih diberikan jalan untuk kemudahan di sini. Cuman tetap ya, ketika kalian bisa menyikapi masalah yang terjadi, kan sering saya mengatakan, ketika kalian mendapatkan masalah harus bisa menyikapi, sobat, baik secara pemikiran yang jernih maupun secara intuisi ataupun hati ataupun batinia. Nah, maksud saya ketika masalah itu terjadi, logika selesaikan logika. Tetapi ketika mungkin ada keganjilan, ketidakwajaran, seakan-akan cepat terjadi dan itu merugikan kalian, ya itu kan sudah fix. Artinya ada masalah di luar logika. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya tidak bisa diselesaikan logika. Harus dengan energi, dibuka lagi auranya. Maka keberuntungan di sini akan berpihak sama kalian loh. Kan sering saya mengatakan, sobat, meskipun sinyalnya bagus, tapi kita sendiri yang harus berjuang keras untuk menjemput rezeki itu sendiri, untuk menjemput keberkahan itu sendiri. Mumpung kalian diberikan jalan, nah beda ketika mungkin belum ada sinyal kalian diberikan jalan, mungkin masih ada kesulitan. Tapi kalau sudah diberikan jalan, ya insya Allah di sini semua kesulitan kalian akan diperlancar, akan dipermudah, asalkan ada niat dan ada pergerakan. Kan seperti itu. Kalau bisa diikhtiarkan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya.
ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Juli, ini yang akan kamu rasakan untuk asmara di sini pas pada komunitas terbesar, katanya asmara kalian lagi kurang baik-baik saja. Masih penuh problem, masih penuh konflik. Bisa saja ini kok kelihatannya menjurus ke masalah faktor finansial ya. Yang membuat asmara kalian kacau ini kok kayaknya ada yang berhubungan dengan materi. Ada kekurang lancaran di situ. Nah, seperti itu ya. Makanya saran saya harus dibuka aura biar bagus ya. Karena ini kalian kena imbas di sini. Kalian tidak langsung tertembak di asmara, tetapi terkena imbas. Nah, tertembaknya di faktor apa ya? Nanti ya. Oke, jadi sekali lagi waspada untuk komunitas terbesar, bisa saja yang tiba-tiba yang maksud saya bisa saja yang tadinya baikan, tidak ada masalah, terus memasuki minggu kedua bulan Juli ini tiba-tiba terhantam masalah, atau bahkan masalah ini mulai dulu sampai kemarin bahkan sampai saat ini belum terselesaikan. Karena aura kalian cukup apa ya, cukup berat ya. Kalian tertutup di situ. Makanya kesialan-kesialan sering hadir. Oke lanjut ya, kalau di pekerjaan atau karir saya rasa masih cukup aman setelah saya deteksikan tadi ya. Memasuki minggu kedua bulan Juli, yang akan kamu rasakan ini kelihatannya masih aman, bahkan saya mendapatkan petunjuk tadi secara penerawangan, ini komunitas terbesar akan diuntungkan. Entah kalian banyak yang nantinya mungkin akan banyak mendapatkan kejutan ya. Seperti itu yang akan membuat kalian senang, tercapai target dan lain-lain. Lanjut ya, kalau di faktor keuangan ataupun rezeki setelah saya deteksi secara penerawangan ini 50-50 ya. Karena kali ini banyak dari sahabat Capricorn yang tertembak di faktor keuangan. Nah, ini baru ya. Jadi asmara kalian ketika kacau ya, entah di pekerjaan, entah di kesehatan ketika kacau ini imbas sobat. Kalian tertembak langsung ini di masalah keuangan rezeki. Nah, ketika tidak di netral, ya semuanya akan terkena imbas gitu loh. Akan berdampak buruk, ya penuh kesialan, penuh problem. Memang seperti itu. Ya. Reaksinya energi negatif ataupun black magic seperti itu. Semuanya ikut berpengaruh. Tapi ketika itu dinetral, dibersihkan ataupun dibuka lagi, ya semuanya juga akan ikut netral gitu loh. Ikut penuh ada keberuntungan-keberuntungan yang semula buruk cepat adanya sebuah perubahan yang baik. Ya, seperti itu ya. Jadi saran saya ya Capricorn harus segera dinetral auranya karena jelas ini 50-50. Ada yang nanti tiba-tiba terhantam rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, ya, bisa terduga maupun tak terduga. Nah, yang 50% bisa saja di sini masih stuck energi kalian. Artinya kalian masih merasakan sendatan yang luar biasa, masih ada penurunan, masih banyak kebingungan dari kalian. Ya, itu tadi bagaimana lepas dari itu semua, kebingungan, kesulitan, keterpurukan, penurunan, ya dibuka auranya biar bagus sobat. Kalau kalian bisa, ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak. Nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah, ketika kalian penasaran ingin jawaban yang tepat, yang akurat, atau bahkan ini kok nyerempet-nyerempet ya sama yang kalian alami, ya itu kalau bisa konsultasikan biar dapat jawaban yang tepat, akurat sehingga saya bisa memberikan solusi. Kan lebih-lebih ketika nanti kalian terdeteksi ada penutupan aura di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya sobat. Nah, ketika dinding penghalang itu hancur maka apa? Aura kalian kan bisa terpancar kembali. Maka terjadilah energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa aktif dan akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah berupa rezeki lah, keberuntungan-keberuntungan apapun itu, kebaikan apapun itu akan mudah ketarik masuk sobat. Dan dalam kehidupan kalian akan senantiasa diliputi sebuah keberuntungan-keberuntungan. Tapi kalau dibiarkan tertutup seperti ini ya akan mental kebaikan itu, keberkahan itu akan mental, nggak jadi sama kalian. Terus mentalnya kemana? Ya sama-sama yang mempunyai zodiak Capricorn tapi satunya yang sudah terbuka auranya. Seperti itu ya untuk memahaminya ya. Oke ya, next ya. Tetap pembaca yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, syukuri aminkan saja sobat. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian uh, selalu berhati-hati untuk melangkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib tidak akan bisa berubah secara otomatis sobat. Kalau kita sendiri nggak mau mengubahnya, nah, bagaimana cara untuk mengubah nasib biar lebih baik? Satu, ya, maksud saya ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, ikhtiarkan.
Ya, sharingkan setiap masalah, jangan dipendam. Ketika kalian pendam, ini akan membawa energi negatif akan lebih naik ya persentasenya, dan semakin mengakar, nanti imbasnya kalian sendiri yang semakin kesulitan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan sobat, perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, ya, maka kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya. Jadi bisa dikatakan inti ataupun kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan ini, kesimpulannya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Capricorn. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.